Halo, saya Maharani. Saya Uji. Kembali lagi di Berbagi Sudut Pandang. info menarik, Opini, kisah nyata, cerita nyata, dan lain hal-hal. sebagainya. Bertemu lagi ya guys bersama aku si Uji. Bukan gue tadi Oke, yang doi. Nah sekarang mau menceritakan Menceritakan sih, tahu kisah. sih lebih ke dirasa diri seorang itu tentang depresi. Depresi. Apa itu depresi? Teteh coba jelaskan depresi itu apa? Gini teh, aku pernah ngalamin, setiap orang pasti ngalamin sih ya, tapi depresi. tergantung dia terlalu apa enggaknya. Nah, terus aku pernah depresi, enggak sih sampai ke kayak minuman kayak gitu banyak, maksudnya hal-hal yang negatif anjir. Lebih ke apa ya kalau depresi teh, oh iya, cara ngatasinnya deh gimana dulu deh teh, cara ngatasin depresi itu. Kalau misalkan depresi itu tuh ujung-ujung apa? Enggak, itu tuh si depresi itu tuh dari timbunan yang tadi Ji, yang kita overthinking, terus kita ngerasa oversharing, terus dari oversharing terus kan kita jadi overthinking. Nah sehingga gitu, jadi itu tuh menumpuk, kita tidak ada teman untuk berbagi, makanya tadi yang oversharing itu dianjurkan untuk nulis atau ke psikolog atau kemana gitu ya, supaya kita ada meluapkan emosi. Nah jadi itu tuh karena sebuah permasalahan yang menumpuk dan tidak bisa kita ceritakan kepada siapapun gitu. Oh iya, kan teh yang tadi TLDN-nya kan overthinking nggak boleh, tapi kan orang kalau misalkan nggak ada tempat untuk wadahnya mencurhatkan itu kan kurang tiga boleh tong mendem ya teh. Tong mendem bisi depresi kayak gitu. Jadi memang depresi itu karena si orang itu tuh terlalu baik, orang kuat, orang mampu dan lain sebagainya, padahal sudah tidak kuat dan tidak mampu gitu. Tapi karena orang geusieun nyerita kabatur, oversharing akhirnya orang kembali dihakimi, jadi dia teh sulit juga gitu, jadi serba salah. mengontrol emosi diri dia sama pikiran dia tuh, jadi orang kudu kumahanya gitu menurut sih, benar. Nah timbullah hal anu kudu diieukeun apa lupa. Jadi namanya tuh jangan meremehkan masalah orang lain pertama. Kita orang kabaturnya. Terus ketika orang itu memang terlihat ada masalah, coba didengarkan dulu, jangan langsung dihakimi gitu. Oh iya, benar. Terus gejala depresi itu sulit untuk dikenali gitu. Oh sih, benar. Gejala depresi itu sulit untuk dikenali karena kitanya ngerasa kayak setelah itu sangat terpuruk, baru kita sadar bahwa orang teh depresi gitu. Dan orang-orang di sekitar kita juga, si Eta kunaonnya gitu, si Eta mah asal lebay, berlebihan dan sebagainya gitu. Padahal mungkin saja dia tuh sedang mengalami gitu ya, depresi itu. Ngerti itu. Cara pertolongannya gimana sih? Cara pertolongannya mungkin ya, untuk sebagian orang di luar sana, kalau kalian masih punya hal-hal yang kalian sukai, lebih ke hobi misal. Terus orangnya ya. Cara mengatasi depresi itu adalah, ini bisa ampuh untuk beberapa orang, bisa juga tidak untuk beberapa orang, tapi bisa dicoba juga. Kita bisa lampiasin ke olahraga, tapi itu juga atas kemauan diri kita sendiri. Coba olahraga, terus diinget-inget lagi kalian sukanya apa gitu. Misal kayak orang kan rasa anime yang One Piece, saya masih menunggu One Piece setiap minggunya sampai tamat lah sekarang gitu, masih menunggu hal yang disukai. Terus adakah tempat yang belum kalian kunjungi dan mau kalian kunjungi misalnya. Terus pekerjaan apa yang kalian sukai, hobi apa, intinya coba kalian mulai dari dasar lagi, diri kalian disasar lah cukup banyak. Kesukaan kalian apa, coba mulai dari situ. Bisa dengan cara ditulis juga, apa ya, kesukaan aku apa gitu, nanti direalisasikan satu persatu. Soalnya banyak orang yang tidak sadar bahwa dia itu depresi gitu. Ya sih, benar. Kalau menurut orang kan melampiaskannya ke olahraganya, misalnya terlalu stres nih, beban pekerjaan, takutnya apa, lampiasin ke olahraga, entah itu lari, naik gunung, hiking, yoga, atau dan lain sebagainya gitu. Ada uji? Kalau mah tidur sih tuh. Nah, bisa juga tidur kan, tapi tidur yang berlebihan juga tidak baik. Nah sih, kayak gitu. Di masa kepoin mopiat.
kayak gitu sih. Jadi balik lagi ke kalian, coba deh disasar kesukaan kalian tuh apa gitu. Dan Kalian pergi sendiri juga nggak masalah sih sebenarnya. Kayak jalan-jalan gitu ya, itu kayak ngebantu Coba ngelihat bunga yang bermekaran di alun-alun, atau misalnya ngelihat awan yang indah gitu kan. Hanya yang hijau-hijau gitu ya. Hijau-hijau duit sih tuh. Ada gorengnya ku duit. Bener. Ini itu nama gitu sih. Dan kalian juga harus paham, nah depresi ini ya Ji, waktu awal nih. Yang menyebabkan kalian depresi itu apa, harus tahu juga Ji. Oh, jadi permasalahan intinya. Permasalahan intinya misal depresi yang pertama aku itu disebabkan oleh karena kesalahan pemilihan dalam pekerjaan misalnya. Iya, contohnya itu contoh. aja. Terus kesalahan pemikiran dalam pasangan kita teh bikin kita jadi ruwet dan lain sebagainya, atau kerjaan tuh bikin ruwet dan lain sebagainya. Terus di keluarga juga kayaknya bikin nggak nyaman gitu dan lain sebagainya. Selagi kalian mencari hal-hal yang kalian sukai dan memulai lagi, kalian juga harus mencari solusi atas permasalahan kalian ini. Dan harus berani melangkah itu. Iya benar. Sekecil apapun, meskipun satu langkah itu adalah perubahan di hidup kalian. Dunia ini terlalu indah guys untuk kalian tidak jelajahi. Benar. Ulin yang jauh ya guys. Ulin makan yang enak, main yang jauh, temukan minimal sebelah. Kalau nggak suka sebelahnya cincau. Gak apa-apa, gini nih, gak apa-apa sih sebenarnya, kan suka ini teh kayak contohnya uji mah ayeuna. Kalau misalkan aya karubeut gitu nya depresi atau kumaha, misalkan minimal 5 lamun daek gitu. Lelempangan, jajan kayak goceng-goceng, diem di tempat, beres pulang gitu, beres cukup. Jadi untuk mahal-mahal gitu nggak apa-apa sih. Nggak masalah. Tenang ya. Benar, yang penting sepi kan kalian tenang, sepi, dan kalian tidak merasa kesepian itu. Nah, itu cari di mana kalian bisa menemukan diri kalian sendiri aja. Nice. Carilah tempat di mana kalian bisa dihargai. Kalau tidak ada tempat yang belum bisa menghargai kalian, berarti bukan itu tempatnya. Kayak gitu. Semoga. Ada intinya nggak teh? Nggak tahu sih. Silakan ya di. Ya, intinya kalau kalian depresi, pelan-pelan saja, cari apa yang kalian suka, terus permasalahannya secara perlahan kalian tuliskan apa saja. Kalian sasarlah mana yang bisa kalian bereskan perlahan, mana yang cukup lama. Bahagiakan diri sendiri guys. Kalau nggak kalian bahagia diri sendiri, siapa lagi? Of course, jangan lupa bahagia. Nah, sudah.